Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NIM 23650048 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan kasus pada jenis-jenis kejahatan cyber dan komputer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Cybercrime. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan kembali apa itu kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime adalah segala bentuk aktivitas ilegal atau tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, komputer, atau jaringan internet sebagai alat utama maupun sebagai sasaran kejahatannya. Sederhananya, jika kejahatan konvensional seperti pencurian terjadi di dunia nyata, kejahatan cyber terjadi di dunia maya. Meskipun dampaknya sangat nyata dan bisa merugikan secara finansial maupun mental. Untuk jenis cyber yang pertama yaitu serangan DDoS. Kasus pertama, serangan DDoS yang memecahkan rekor dan tren DDoS global pada kuartal 4 2024. Pada tahun 2024, sistem pertahanan DDoS otonom Cloudflare memblokir sekitar 21,3 juta serangan DDoS, yang meningkat secara 53% dibandingkan dengan tahun 2023. Secara rata-rata, pada tahun 2024, Cloudflare telah memblokir 4.870 serangan DDoS setiap jamnya. Selama pekan Halloween 2024, sistem pertahanan DDoS Cloudflare berhasil dan secara otonom mendeteksi serta memblokir serangan DDoS sebesar 5,6 terabit per detik atau TBPS, serangan terbesar yang pernah dilaporkan. Baca selengkapnya di link di bawah ini atau bisa buka di website Cloudflare. Selanjutnya untuk kasus kedua ada serangan DDoS di server Dinas Kesehatan. Berita ini menceritakan pengalaman nyata serangan DDoS atau Denial of Service Attack yang terjadi pada 1 Juni 2005 terhadap server Dinas Kesehatan, yang mengakibatkan server down selama sekitar 4 jam. Serangan dilakukan menggunakan metode zombie bot atau zombie bot, yaitu jaringan komputer yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan untuk membajiri server dengan trafik tinggi. Setelah kembali online, tim berhasil melacak sekitar 200 alamat IP dari berbagai server. Dengan bantuan pakar keamanan dari GRC atau Gibson Research Corporation, melakukan pemblokiran IP, penutupan soket tertentu, serta penerapan langkah-langkah mitigasi untuk menghentikan serangan DDoS. Selanjutnya, kasus ketiga. Serangan DDoS yang bikin situs KPU lumpuh selama lebih dari 24 jam. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, situs KPU sudah tak bisa diakses sejak Kamis pagi. Sempat bisa diakses sebagian kecil pengguna dengan fitur terbatas. Situs penyelenggara pemilu ini kembali total blackout hingga setidaknya Kamis pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Situs KPU lumpuh karena kapasitas server dan jaringan tidak mampu menahan lonjakan trafik yang sangat besar dan tidak wajar akibat serangan DDoS. Serangan ini memanfaatkan ribuan hingga jutaan perangkat yang telah terinfeksi malware atau botnet untuk mengirim permintaan secara bersamaan ke server KPU. Akibatnya sumber daya server seperti bandwidth, CPU, dan memori terkuras habis, sehingga server gagal merespon permintaan pengguna yang sah. Kondisi ini diperparah jika sistem tidak memiliki proteksi DDoS otomatis atau always on atau kemampuan scaling cepat saat trafik meningkat drastis. Baca selengkapnya di situs CNN Indonesia. Selanjutnya, jenis cyber kedua yaitu peretasan email. Untuk kasus pertama, kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Poldadi berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan modus operandi Business Email Corporation.
Kasus ini bermula adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email milik perusahaan PT Pagilaran yang digunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban dengan pihak luar negeri. Di Reskrimsum Polda AKBP Roberto Gomgom mengatakan bahwa pelaku mengubah isi surat elektronik seolah-olah asli dengan tujuan mengalihkan pembayaran uang ke rekening yang sudah dipersiapkan pelaku. Sindikat kejahatan ini melibatkan beberapa pihak dan bersifat jaringan internasional. Kejahatan cyber ini dikenal dengan nama modus operandi business email compromise atau biasa disingkat BC. Untuk berita selengkapnya bisa baca di situs TB News atau bisa baca di link di bawah ini. Selanjutnya, untuk kasus kedua, kasus phishing email yang serang Indonesia. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional mencatat jumlah kasus peretasan di Indonesia selama tahun 2020 cukup besar. Sebab selama pandemi COVID-19, jumlah pengguna internet pun semakin banyak. Peningkatan email phishing ini terbanyak terjadi pada kuartal 2 tahun lalu, yakni bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2020. Adapun jumlah kasus ini terjadi paling banyak pada saat jam kerja. Adapun email phishing merupakan salah satu teknik dari social engineering yang banyak digunakan oleh para peretas untuk mengelabui korban. Peretas mengirimkan sebuah email dengan judul yang menarik untuk dibuka oleh korban. Biasanya berkaitan dengan finansial ataupun periklanan, hadiah, voucher, diskon, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kasus ketiga. Untuk kasus ketiga, kasus peretas kantongi 3,3 miliar email dari kebocoran data publik. Seorang peretas yang dikenal dengan nama Adka 72424 baru-baru ini mengunggah sebuah database berisi 3,3 miliar email unik ke forum dark web yang telah mengejutkan komunitas keamanan cyber. Jumlah ini setara dengan sekitar 1 dari 4 orang di seluruh dunia dan menimbulkan perhatian besar di kalangan pengguna internet. Kebocoran data ini bukan sekedar angka, melainkan mencerminkan besarnya risiko yang dihadapi individu dan organisasi di era digital, antara kepercayaan terhadap privasi yang semakin dipertanyakan. Ini bukanlah operasi kriminal besar, melainkan eksperimen kecil untuk menunjukkan betapa banyak data publik yang tersedia saat ini, kata Adka 72424 dalam wawancaranya dengan tim media cyber. Seperti dilansir dari laman HackerDos. Pernyataan ini mencerminkan kenyataan pahit bahwa banyak data pribadi kita dapat diakses secara terbuka tanpa perlindungan yang memadai. Selanjutnya, untuk jenis kejahatan cyber yang ketiga yaitu pencurian identitas. Untuk kasus pertama yaitu kasus influencer diduga jadi korban pencurian identitas. Agus Haryanto, seorang TikTok asal Lumajang, melaporkan ke polisi setelah menerima belasan paket dengan sistem COD, padahal ia tidak pernah memesan barang-barang tersebut. Selama 5 hari, Agus menerima kiriman beragam barang mulai dari makanan hingga laptop, komputer, kasur, dan akuarium. Ia menduga kejadian ini merupakan bentuk doxing atau pencurian identitas yang kemudian disebarkan ke publik tanpa izin. Agus menjalani pemeriksaan perdana di Polres Lumajang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diperiksa selama 2 jam oleh tim Satreskrim. Dalam pemeriksaan, ia mendapatkan sejumlah pertanyaan mengenai kronologi kedatangan paket serta bagaimana data pribadinya bisa bocor. Agus menegaskan bahwa ia tidak pernah terjerat pinjaman online dan menyebut bahwa data dirinya hanya diketahui pihak bank, Dispenduk, dan BPJS. Baca selengkapnya di situs kompas.com atau website kompas.com. Untuk kasus selanjutnya,
Kasus kedua yaitu kasus seorang dokter menjadi korban pencurian data oleh dokter gadungan. Dr. Anggi Yurikno merasa dirugikan karena identitasnya dicuri dan digunakan oleh seorang dokter gadungan bernama Susanto untuk melamar kerja di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra atau PHC Surabaya. Ia mengaku terkejut karena data lengkapnya, mulai dari STR, KTP, ijazah, hingga keanggotaan ID dipakai tanpa izin, padahal ia tidak pernah mengunggah berkas tersebut ke internet. Anggi khawatir jika Susanto melakukan kesalahan medis atau membahayakan pasien, dirinya yang akan terkena dampak atau sanksi. Anggi menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Susanto dan belum pernah bekerja di RSPHC. Karena selama ini ia hanya bertugas di rumah sakit di Jakarta dan Bandung. Ia berharap pemerintah mengusut tuntas kasus serupa karena dikhawatirkan banyak data dokter atau profesi lain diperjualbelikan di media sosial seperti yang diakui pelaku. Ia juga meminta agar Susanto dihukum seberat-beratnya sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Untuk kasus ketiga yaitu kasus pencurian identitas peserta UTBK di Unpad. Kasus pencurian identitas peserta UTBK di Universitas Pajajaran atau Unpad yang terungkap pada Mei 2025 menjadi sorotan publik karena menunjukkan celah serius dalam sistem pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Seorang peserta diketahui menggunakan identitas mahasiswi dari perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara untuk mengikuti UTBK di Unpad dengan tujuan utama mengenali pola soal untuk sesi berikutnya. Modus ini diduga merupakan bagian dari skema kecurangan yang lebih besar, di mana soal dikumpulkan dan jawaban disiapkan untuk dijual atau digunakan oleh joki. Kasus ini terungkap berkat sistem pengiriman pesan WhatsApp massal yang digunakan oleh panitia UTBK Unpad yang secara tidak langsung membantu mendeteksi ketidaksesuaian identitas peserta. Koordinator Pelaksana Pusat UTBK Unpad, Inu Saini Sidik, menyebutkan bahwa kejadian ini merupakan bagian dari paket kecurangan yang terorganisir. Baca selengkapnya di website Detik Jabar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.